Salam orang-orang terbahagia di dunia. Jumpa lagi dengan National Teaching and Training Department. Kita tahu bahwa tema kita tahun 2021 adalah Personal Commitment and Strong Fellowship. Dan kedua hal ini dibangun dan ada di dalam satu chapter yang kuat yang memberi dampak. Yang dibangun dengan 3 pilar, calling, karakter, dan juga kompetensi untuk mencapai tujuan, yaitu multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Nah, lalu kita menjadi bertanya, mengapa saya ada di FGBMFI? Mengapa saya harus terlibat di dalam pelayanan FGBMFI? Padahal saya ini sudah banyak sibuk, saya ini sudah banyak pekerjaan, banyak melayani di berbagai chapter, di berbagai persekutuan. Jadi kapan saya punya waktu untuk saya pribadi maupun untuk keluarga saya? Nah, hati-hati saudara, rutinitas akan menimbulkan kejenuhan. Ya, yang pada waktunya nanti saudara akan kehilangan fokus di dalam pelayanan. Hati-hati karena semuanya ini bisa menyebabkan kita tidak fokus lagi dalam pelayanan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang, berdiam diri, bersama dengan Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi lebih erat lagi, minta tuntunan Roh Kudus supaya dia memperjelas apa yang harus Anda kerjakan. Nah, setelah itu atur ulang. Tentukan skala prioritas di dalam pelayanan Anda. Karena bukan banyaknya aktivitas, bukan banyaknya pelayanan yang bisa menimbulkan Anda meningkatnya popularitas Anda, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi ukuran kita di dalam pelayanan. Nah, saudara, kalau saudara terjebak itu, jangan undur dan janganlah menjadi lelah. Sekali lagi, jangan undur dan janganlah menjadi lelah. Mintalah kemampuan yang sesuai dengan tugas yang sedang Anda kerjakan. Ya, jangan minta tugas yang sesuai dengan kemampuan Anda. Karena Tuhan mau meningkatkan kemampuan, maka kadang-kadang tugas itu lebih besar daripada kemampuan kita. Ya, biarlah itu semuanya berproses sesuai dengan waktu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24 berkata, dia yang memanggil kamu adalah setia. Sekali lagi, dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan menggenapinya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dan ke-13 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan, kerjakan keselamatanmu bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, katanya. Jadi mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dengan sebaik-baiknya, ada atau tidak ada pemimpin, diawasi atau tidak diawasi, itu manifestasi daripada faithfulness. Anda punya kesetiaan terhadap apa? Terhadap tugas yang Anda pegang, terhadap tugas yang Anda emban. Di dalam akuntabel, semua dikerjakan dengan baik dan sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu, apapun yang terjadi, tetaplah semangat, jangan undur. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 37-38 mengatakan demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang
mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Anda dan saya bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Oleh sebab itu, saudara, keberadaan Anda di Full Gospel ini karena Roh Kudus yang pilih dan yang membawa Anda ada di wadah ini. Sekali lagi, Roh Kuduslah yang membawa Anda. Roh Kudus yang pilih Anda untuk terlibat di dalam wadah ini, di dalam wadah Full Gospel Businessman Fellowship ini. Untuk apa? Untuk berfungsi. Anda dibawa bukan untuk jabatan, tetapi untuk berfungsi. Berfungsi bagaimana? Kita lihat bangunan ini, tugas kita, tugas Anda dan saya adalah mengingatkan akan calling daripada kawan-kawan. Oleh sebab itu, tugas kita sekali lagi mengingatkan kawan-kawan kita akan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan juga membangun karakter dengan berfellowship, dengan berinteraksi. Lalu membangun kompetensinya karena Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan besar untuk dia. Dan tugas kita adalah membangun kompetensi mereka. Saudara, satu saat nanti mungkin Anda akan bertemu dengan seseorang yang berkata, "Bro, aku ada hari ini. Oleh karena Anda loh. Anda yang begitu cerewet, yang begitu galak, memproses saya sehingga saya ada sampai hari ini. Dan saya bisa melakukan ini dan itu. Anda sudah menjadi history maker bagi dia. Pembuat sejarah bagi orang bersangkutan. Andalah orangnya yang Tuhan percayakan. Seseorang ada di hadapan kita, bersama dengan kita, berproses bersama dengan kita, bukan satu kebetulan. Karena Tuhan punya rencana bagi kehidupan orang tersebut, dan kita, Anda dan saya, ditugaskan untuk membangun dia. Atau sebaliknya, mungkin orang itu untuk membangun kita. Oleh sebab itu butuh keterbukaan. Transparansi bukan hal yang mahal, tetapi hal yang sulit bagi orang-orang tertentu. Tapi marilah kita terbuka terhadap apapun juga, supaya kita bisa dibangun untuk supaya kita bisa lebih berguna di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, yang selanjutnya, chapter. Saudara, apa itu chapter? Chapter, menurut Roma 14 ayat 17 mengatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, apabila di dalam chapter itu kebenaran diberitakan, maka orang yang terbelenggu, orang yang letih, lesu, dan beban berat, mereka dilepaskan. Maka damai, sejahtera, dan sukacita boleh menjadi bagian daripada kehidupannya, boleh menjadi miliknya. Maka chapter itu sudah menjadi representasi kerajaan surga untuk memberitakan kebenaran. Oleh sebab itu, Anda presiden chapter. Anda sesungguhnya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola satu kerajaan. Anda bertanggung jawab terhadap satu kerajaan. Fitrep, Ardi, Anda bertanggung jawab untuk lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena pada waktunya nanti, pemilik kerajaan akan menagih Anda, dan akan menuntut tanggung jawab Anda, karena Anda dipercayakan satu kerajaan. Saudara, di dalam kerajaan ini berisi tentunya anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan adalah manusia-manusia yang punya roh atau manusia rohani, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Di dalam satu chapter, tentunya kita membangun manusia rohani daripada setiap anggota kita agar supaya mereka boleh memperoleh nilai-nilai kerajaan tentunya, yaitu nilai-nilai FGBMFI. Faithfulness, accountability, submissive, dan transparency. Ini adalah nilai-nilai kerajaan yang harus kita bangun. Untuk apa? Untuk supaya bisa mengkaderisasi, mempersiapkan calon-calon regenerasi, sehingga bisa terjadi multiplikasi.
Saudara, yang jadi pertanyaan, sudahkah Anda berfungsi sesuai dengan talenta Anda? Kalau sudah, tingkatkan. Karena Tuhan mau mempercayakan yang lebih lagi untuk Anda. Tapi kalau belum, apa komitmen Anda? Nah, oleh sebab itu, urutan prioritas di dalam pelayanan itu menjadi penting. Ya. Tuhan tentunya menjadi prioritas pertama, karena kita tahu Dia ada di dalam kita, bersama dengan kita selama-lamanya. Dia menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Berkomunikasi dengan Tuhan itu menjadi satu kerinduan buat kita pribadi lepas pribadi. Seharusnya demikian. Yang kedua, keluarga. Keluarga sebagai sarana Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya baik untuk kita pribadi maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan lain-lainnya semua menempati prioritas yang lainnya. Tapi oleh sebab itu, utamakanlah hal-hal yang terutama supaya kita jelas menempatkan otoritasnya. Saudara, mari kenali panggilan pribadi Anda. Ya. Yohanes 10 ayat yang 27 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Yang jadi pertanyaannya, dombakah kita? Kalau betul kita domba, maka sudah seharusnya lah kita boleh mendengar suaranya dan mengikuti kehendaknya. Ya. Nah, apabila kita ragu mendengar suaranya, sekali lagi apabila kita ragu mendengar suaranya, maka kita punya keluarga bisa bertanya kepada keluarga. Ya. Meminta konfirmasi. Kita punya komunitas. Ya, Anda punya Fitrep, Anda punya chapter presiden, berkomunikasi dengan mereka supaya mereka bisa meneguhkan panggilan Anda. Ya. Kalau dua hal ini masih juga membutuhkan konfirmasi yang lain, jangan lupa ada otoritas hati nurani. Ya, karena firman Tuhan mengatakan barang siapa melawan hati nuraninya, maka kandaslah imannya. Tentunya jawaban ini bukan semata-mata kita menjadi populer atau aktivitas yang semakin banyak, ya, atau kita semakin populer, tetapi damai, sejahtera, dan sukacita Roh Kudus itu yang menjadi ukurannya. Dan juga pertumbuhan pengenalan akan Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Pertumbuhan kerohanian kita itu menjadi ukuran apakah kita benar sudah berada di dalam calling kita. Jangan sampai kita sibuk lalu meninggalkan ini semua. Di dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan begini, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dia berkata kepada murid-muridnya, muridkah Anda? Murid Yesuskah Anda? Karena Roh Kudus adalah roh pengajar. Oleh sebab itu, penting bagi kita senantiasa membangun kerohanian kita dengan membaca firman dan dalam tuntunan Roh Kudus, mendengarkan tuntunannya, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu bahwa kita harus memikul salib dan mengikut Dia. Dalam pelayanan, kalau kita mengalami tantangan, belum tentu berarti calling kita atau yang kita kerjakan itu salah. Belum tentu. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita harus pikul salib. Berarti Anda tidak salah di dalam mengambil keputusan. Kalau ada tantangan, it's okay. Yang penting komitmen Anda bagaimana terhadap salib. Komitmen kita terhadap salib yang akan membuat kita menjadi kuat, yang menjadi mampu untuk mengerjakan calling kita. Dalam keadaan sulit apapun juga, maka kita tahu bahwa Dia yang berjanji adalah setia dan Dia senantiasa menyertai kita. Dan Dia berkata, Dia turut bekerja. Di dalam setiap pekerjaan kita, Dia turut bekerja. Oleh sebab itu, mari kita evaluasi. Ya.
Apakah pelayanan Anda sudah membangun kerohanian Anda atau hanya sekedar sibuk yang berujung pada meningkatnya emosi? Yang selanjutnya, sudahkah Anda menyiapkan kader? Kader adalah anggota chapter yang sudah tertanam di dalam chapter, bukan orang baru, bukan orang yang belum mengenal full gospel, agar dapat dilakukan kaderisasi. Tujuannya untuk mempersiapkan mereka untuk meregenerasi kaum senior. Karena para senior juga pada waktunya harus diregenerasi, dan ingatkan kepada mereka, apakah Anda tidak sayang kalau tidak diregenerasi chapter persekutuan yang sudah dibangun demikian susah payah? Bukankah perlu diregenerasi? Nah, kalau menyadari hal seperti ini, tidak ada lagi pemaksaan, ya, sehingga akan terjadi multiplikasi pribadi yang berujung kepada multiplikasi chapter. Apa komitmen Anda? Apakah Anda akan bangun ini semua? Oleh sebab itu, hidupi panggilan Anda. Bangun persekutuan yang kuat di dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, hidupi panggilan Anda. Bangun persekutuan yang kuat dalam pimpinan Roh Kudus. Selamat melayani dengan kekuatan yang dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang 10 mengatakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Be strong in the Lord, in the power of His might. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani.